Jadi kalau salah penekanan, Oke. salah arti. Ya. Eh, 1 bulan yang lalu kita membahas kata pote, pote ya, pote kalau penekanannya di o, pote itu artinya kapan. Tapi ketika penekanannya di pote itu artinya jangan sekali-sekali. Ya, kita sudah membahas itu 1 bulan yang lalu. Stres atau penekanan itu namanya tutonisme ini, tutonisme. Nah, kanones itu artinya aturan ya, aturan di dalam penekanan atau stres ya. Setiap kata seperti ini, oksitonos ya. Jadi nggak boleh oksitonos, nggak ada artinya. Jadi Di oksitonos. oksitonos ya. Yang disebut oksitonos itu oksea ya. Contohnya ini. Di atas omega ini ada bentuk garis yang dari kanan menuju kiri. Nah, ini namanya oksea ya, ini. Nah, namanya oksitonos itu artinya penekanan yang sangat keras, ya, oksitonos. Makanya penekanan ini masuk di suku kata yang pertama ini, seperti kata anir ini contohnya ya. Anir artinya seorang laki-laki dewasa ya. Anir penekanannya di ita, anir. Nah, kita harus menghitung setiap suku kata itu bukan dari depan ke sini ya. Kalau di Indonesia kan dari sini, misalnya kanonis K satu, no dua, nes tiga kan gitu. Kalau di bahasa Yunani enggak, dari depan. Jadi tonismu berarti mu, u dulu ya, tonismu. Jadi mu itu satu, nis itu dua, to itu tiga. Nah yang pertama ini, yang mu ini artinya ligusa. Ligusa itu artinya penekanan yang pertama, ya, ligusa di suku kata yang pertama. Suku kata yang kedua nis itu namanya paraligusa. Dan yang terakhir yang di ketiga itu namanya pro paraligusa. Jadi penekanan nggak pernah lebih dari pro paraligusa. Misalnya ada kata yang panjang pane pistimio tidak pernah dikata pane pistimio gitu nggak bisa. Itu harus dari depan, tengah dan belakang. Paling paling tinggi sampai tiga ya. Suku kata tiga mundur ke belakang. Nah, suku kata yang pertama tadi namanya ligusa ya seperti ini. Mu ini satu, nis itu dua ini paraligusa. To ini adalah pro paraligusa. Tidak pernah ada penekanan melebihi pro paraligusa. Nah, kita belajar tentang penekanan oksitonos itu suku kata yang pertama, seperti contoh anir. Ini ada dua kan, an dan ir kan, anir. Jadi suku kata pertama, ir, itu masuk ligusa. Makanya suku kata pertama ini penting sekali karena kata anir penekanannya di ir sini. Ini yang menyebabkan anu, emeto. Kemudian paraksitonos, contoh komi. Nah ini komi, kota kecil ya, seperti Mojokerto ini komi. Makanya bisa disebut komopoli. Komo, poli. Poli itu kota, komo itu komi ya. Jadi kota kecil. Komi itu kota kecil. Jadi suku kata kedua, ini kata komi. Jadi ini penekanannya masih dalam bentuk oksea ya, ini ya, oksea yang seperti ini. Dari kanan menuju kiri ya. Ini loh. Ini oksea namanya. Penekanan ini. Oksea ya.
Nah, ini masuk di paraligusa, penekanan dari suku kata yang kedua. Contohnya komi. Dan yang ketiga proparoksitonos, penekanan oksea pada proparaligusa, artinya kepada suku kata yang ketiga. Ya, contohnya ini, filotimos. Filotimos itu dari kata mos dulu ini satu, ti dua, lo itu tiga. Nggak bisa di V, nggak pernah ada penekanan di V. Tidak pernah ada penekanan di atas pro paraligusa, ya, di atas suku kata yang ketiga. Selalu kalau nggak pertama ini anir, atau kedua komi, atau ketiga filotimos. Filotimos kalau bahasa Jawanya luman, artinya dermawan, ya. Filotimos. Nah, kalau Ibu Juwita itu filotimi karena perempuan. Filotimi, ya, filotimi artinya dermawan wanita. Itu kata ketiga. Jelas ya ini ya bahwa di dalam penekanan oksea ini ada tiga. Yang pertama adalah penekanan di suku kata pertama, yaitu contohnya anir. Yang kedua di suku kata yang kedua itu contohnya komi, kota kecil ya. Terus suku kata yang ketiga, filotimos. Orang yang luman, laki-laki yang luman atau laki-laki yang dermawan. Kalau perempuan, filotimi ya, filotimi. Ya, dari sini dulu mungkin ada pertanyaan supaya nggak terlalu sepaneng kita, tegang. Nanti kalau tegang saya dimarahi Bu Juwita. Pusing Romo. Kayak kalau kita membahas rima, wah itu ruwet itu rima itu ya. Nanti kita akan bahas itu rima. Ada pertanyaan dari sini, Ibu Des. Tadi saya lihat ada temannya Mas Eri, siapa Mas apa itu? Oh, Pak Peri ada apa pelayanan dia Romo? Oh iya iya, oke Pak Ferry ya, nggak apa-apa. Ada pertanyaan nggak ini Mas Eri di sini? Masih apa Romo masih menyimak. Tapi Ya, kalau jadi ini kembali lagi saya katakan ini baru penekanan yang pertama. Di dalam bahasa Yunani ada tiga penekanan, yaitu oksea ini, terus yang kedua perispomeni ini yang seperti ini, coret datar ini. Jadi penekanannya datar, nggak terlalu keras, nggak terlalu. Nah, ini namanya perispomeni. Kanones tu tonismu. Nah, jadi gitu. Tu tonismu nggak boleh. Tu tonismu nggak boleh. Karena ini pakai perispomeni. Kanones tu tonismu. Nah, gitu. Jadi kan ada kayak lagunya dalam bahasa Yunani. Kanones tu tonismu gitu. Nah, makanya kalau di dalam kitab suci biasanya kalau dinyanyikan dalam musik Bizantin, Kanones tutonismu. Gitu seperti itu ya. Jadi ada lagunya. Nah, ini masuk ke penekanan yang pertama. Sekarang kita belajar penekanan yang kedua dan ketiga. Tetap masih kanones tutonismu. Empat tentang perispomeni. Perispomeni hanya dua penekanan. Ya, penekanan yang pertama dan penekanan yang kedua, tidak ada penekanan ketiga kayak oksitonos ya, kayak oksea tadi ya. Jadi kita diringankan. Di dalam perispomeni itu hanya dua, tidak pernah tiga. Suku kata yang pertama dan suku kata yang kedua. Sementara di wari, nah wari ini penekanannya seperti ini. Kimon, ini lihat. Jadi kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Ini wari. Dan itu pun hanya satu saja di satu suku kata. Kimon contohnya. Kimon artinya musim dingin. Kimon.
dan tidak terlalu keras seperti oksi. Oksi itu sangat keras. Himon, loh ya toh, enak kan? Himon. Ya itu. Makanya selalu di suku kata yang pertama atau ligusa, di ligusa. Ya itu sih. Nah ini untuk minggu yang akan datang kita akan membahas tentang atoni enklitikleksis. Artinya ada banyak kata-kata bahasa Yunani yang tanpa penekanan. Ya, ini kita bulan depan aja. Kalau kita gabung saat ini nanti kita ruwet nanti karena yang satu stres, yang lainnya bukan stres gitu loh ya. Jangan dicampur ya. Nah, nah, seperti ini baritonos ya. Contohnya himon musim dingin hanya di suku kata pertama. Sedangkan di perispomeni contoh timo. Timo artinya saya menghormati atau saya menghargai ya. Jika ada suku kata pertama ini itu timo. Timo, saya menghargai, menghormati. Timo tis Kirias Juwita. Jadi saya menghormati Ibu Juwita. Timo tu Kiriu Erikson. Saya menghargai Bapak Erikson. Timo tis Kirias Desis. Saya menghargai Ibu Desi. Nanti kita contoh dalam kalimat gampang itu nanti. Yang pertama kita masih meraba dulu tentang penekanan ini ya. Nah ini di suku kata yang pertama. Sedangkan masuk suku kata yang kedua seperti kipos. Contohnya kipos itu artinya kebun ya, kipos. Dan kebun yang dimaksud kipos ini adalah kebun yang sudah dimodifikasi biasanya di taman atau di satu apa namanya palati. Palati itu eh, tamannya para raja itu misalnya palati ya. Sebelum masuk ke kerajaan itu ada taman dulu, palati dulu, baru masuk kerajaan. Makanya namanya kipos. Tapi diterjemahkan kebun. Ini nggak benar sebenarnya. Yang benar itu adalah taman ya. Taman yang indah. Tapi ya kebun itu juga taman juga kan gitu ya. Jika ada di suku kata kedua seperti kipos. Dan yang paling mudah, penekanan yang paling mudah adalah waritonos. Wari, ya ini namanya wari. Himon, dari kanan menuju ke kiri. Seperti ini. Ini kebalikan dari oksea. Dari kiri menuju ke kanan ya. Ini seperti ini. Ini oksea. Nah ini perispomeni. Ini adalah wari. Dan itu sangat, penekanannya sangat enak sekali. Himon. Tidak pernah keras ke atas. Nah, seperti ini. Kanones. Di penekanannya di kanones. Karena oksea. Oksea kalau diterjemahkan itu artinya oksid ya. Sangat eh, keras sekali ya. Keras. Oksid bahasa Inggrisnya itu artinya kecutnya melampaui kecutnya jeruk kecut ya. Sehingga bisa mengiris di lambung kita. Nah, itu artinya oksi. Tidak banyak hari ini kita belajar tentang kanones, tutonisme atau penekanan, stres pada kata. Ini kembali lagi mengulang di pelajaran yang dulu ya, Bu Juwita dan Pak Erikson, supaya kita ingat kembali. Ya, ya, Romo. Minggu Silakan, Romo. depannya, ya minggu depannya kita akan membahas tentang kata-kata yang tidak punya tekanan dan juga membahas tentang tanda-tanda baca. Misalnya tanda baca, tanda tanya itu nggak boleh pakai celurit seperti ini, nggak boleh titik koma kan gitu. Nah, kalau stres tetap ada tanda pentung itu karena mengambil karakter dari abjadnya bahasa Inggris ya. Karena stres sebenarnya stres itu nggak perlu pakai tanda pentung. Ini aja sudah stres ini loh. Ya, tapi karena di Nea Ellinika atau di bahasa Yunani modern ada tanda pentung. Dimasukkan tanda pentung. Nah, tapi tanda tanya tetap titik dan koma. Tapi kalau sudah masuk koini Greek tidak ada.
Tanda bentuk nggak pernah ada. Hanya di Nea Helenika atau di bahasa Yunani modern. Ya, ini yang bisa saya suguhkan hari ini karena kalau saya campur dengan ini Atonike Englitike Lexis atau ada kata-kata yang tidak menggunakan penekanan, nanti kita akan ruwet ya. Jadi pelan-pelan dulu. Saya kira hari ini ringan kok pengajaran ya, Bu Juwita ya, Pak Erik ya. Ada pertanyaan nggak ini? Bu Nani Gani mengikuti. Bu Desi gimana, Bu Desi? Mengikuti ya? Ya, Iya. Saya monitor saja dulu, Romo. ya nggak apa-apa. Bu Desi mengikuti ya, Bu Desi mengerti ya. Saya yakin mengerti Bu Desi. Mungkin ada yang perlu disampaikan, Mas Erik sama Bu Juwita. Belum, Romo. Saya lagi menyimak juga. Belum ya? Romo, jadi kita perhatikan kalau misalnya kan tadi yang oksitonos itu yang dari kanan menuju kiri ya, Romo. Ya, Mana? dari kanan menuju kiri ya. Penekanannya itu sangat keras, stresnya keras. Hmm. Sedangkan perispomeni itu datar ya. Ya. Makanya kanones tutonismu gitu ya. Jadi kayak ada lagunya gitu. Ya, jadi kita harus perhatikan tuh ya tanda baca ya, Romo. Mm-mm. Kalau wari itu berat yang artinya tidak bertekanan. Wari. Wari ya, wari, Tapi dari kiri wari. menuju kanan ya terbalik ya, Romo. Iya, makanya ada satu kata namanya warwari itu dari kata barbar, bangsa barbar. Itu yang bangsa yang berat, kelas berat lah istilahnya. Kasar, istilahnya kasar, bangsa yang kasar. Biasanya pirates atau piret, bahasa Inggrisnya Oh piret, iya, terus atau bajak bajak laut. laut, Nah, bajak laut itu disebut juga warwari. Dari kata warwari. wari, dari kata wari. Wari itu artinya berat. Nah, jadi eh, wari itu juga berat. Jadi bukan hanya contohnya yang di nomor 2 ini ya, Gimon saja juga ada satu contoh lagi, tak kasih satu kata lagi di sini ya, yaitu wari. Nah, Nah, wari sendiri itu juga artinya, nah ini wari. Ini artinya, oh sorry, warinya pakai pakai eh, dari kiri menuju kanan ya. Ipsilonnya pakai wari. Nah, karakternya carinya dulu. kiri menuju Oh, kanan jadi kebanyakan. agak gini. Nah, itu oksitonos. Ini banyak ini karakter. Eh, Ipsilon. Nah, ini wari. Hmm, epsilon. Ini dicoret satu. Nah, ini contohnya wari ya, artinya berat. Vari. Vari. Artinya berat. Enggak tertulis. Mungkin ini kita potong dulu ini. Wari artinya berat. Ya, jadi bukan hanya Gimon, tapi juga wari. Ya, jadi nggak boleh wari. Nggak boleh. Wari. Vari. Gimon, wari. Berat. Ya. Hanya di suku kata pertama.
Dan ini sangat gampang kalau wari. Karena di wari itu eh, selalu penekanannya di ligusa atau di suku kata pertama. Sama. Paling mudah. Yang sulit itu oksea ya, yang ini. Tekanan berat dari Ya, sama perispomeni. Perispomeni hanya dua, tidak pernah ada penekanan di proparaligusa atau di suku kata ketiga, hanya suku kata pertama dan suku kata kedua aja perispomeni. Sedangkan di oksea, oksitonos itu suku kata pertama seperti anir, ya. seorang laki-laki dewasa, paraksitonos atau proparaligusa atau disebut suku kata yang kedua, contohnya komi, kota kecil, dan proparoksitonos atau para proparaligusa atau suku kata yang ketiga, contohnya filotimos, yang artinya Dermawan. laki-laki yang dermawan, seorang laki-laki yang dermawan. Kalau seorang perempuan yang dermawan, filotimi, ya, filotimi. Jadi filotimi nah, seperti gini aja, pakai gini. Jadi filotimi, filotimi. Nah ini filotimi. Filotimi artinya perempuan yang dermawan. Dermawan. Ya seperti itu. Poticaps. Ini karakternya semua bahasa Yunani ini punyanya Romo ini. Cuma komputer 2015 Apa? lamban, lamban. Kemarin waktu saya di Yunani nggak sempat beli komputer karena ngurusi Mbak Daphne yang belajar gambar ikon itu. Jadi saya harus di sampingnya terus. Jadi nggak sempat beli komputer. Puji Tuhan, hari ini kita selesai untuk membahas tentang kanones Teutonisme atau eh, penempatan dan penekanan ya, penempatan kata dan penekanan. Sekali lagi ada pertanyaan enggak ini di sini? Saya yakin nggak ada ini karena mudah ini. Iya. Hmm. Tinggal apa ini mengulangin Romo ini kan masih masih. Ya ini mengulangi. Saya yakin Mas Erik masih ingat ini yang saya ajarkan dulu. Bu Juwita juga kan? Tapi perlu diulang-ulang gitu Romo. Masih Iya. lupa-lupa. Heeh. Bahwa Iya. stres atau penekanan dalam bahasa Yunani ada tiga. Yang pertama oksea, yang kedua adalah perispomeni, yang ketiga adalah wari. Ya, wari. Tuh. Gampangannya gitu aja. Eh, ini gimana? Bisa dibicarakan lain? Mungkin ada yang perlu disampaikan? Udah nggak ada ya. Pak Erik tuh, apa rencananya? Oh, ini saya mau nanya satu Romo mengenai apa ya ayat Alkitab dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Iya. Di situ kan ada 1 Timotius 1 ayat 15 katakan perkataan ini benar gitu ya Romo di dalam bahasa Indonesia. Hmm. Perkataan ini benar gitu. Tapi kalau saya lihat di bahasa Yunani dia itu apa namanya? Ditulis itu pistos hologos. Itu 1 Timotius berapa? 1 Timotius 1 ayat 15. Kalau bahasa Indonesia dia diterjemahkan perkataan ini benar, itu ya Romo. Cuma saya cek kata benar ini kan nggak ada di bahasa Yunani. Cuma di bahasa Yunani saya lihat ini pistos Salah. hologos. Iya, memang gitu. Di bahasa Indonesia kita rancu semua. Sudah sering saya katakan bahasa Indonesia kita rancu. Makanya kalau kita ingin eh, mengetahui kedalaman firman Tuhan harus tahu teks aslinya gitu ya. Iya. Berarti Roti. kalau
diterjemahkan itu kan dari bahasa asli misalnya Romo itu kan Pistos Hologos gitu ya Romo ya. Hmm. Berarti itu apa? Sang Firman yang setia gitu ya Romo. Sebentar saya tak carinya ya, Timotius. 1 Timotius 1 ayat 15. Ayat 16 atau 15? 15 ya. 15 Romo. 15. Pros Timotius Pablo, Alpha Timotius. Eh, nah ini sebentar 15. 1, 13, 15. Pistos ologos kepasis apodokis ini. Iya, Iya, benar iya Romo. Romo. Axios, oti Christos, Isus iruthen iston kosmo, amartolus soseon protos imego. Jadi pistos ologos. Jadi firman Allah itu adalah yang dipercayai atau eh, yang diyakini. Kepasis apodokis axios. Yang harus kita sambut dari eh, segala manusia-manusia yang apa namanya yang layak ya. Hmm. Oti Kristus Yesus ilten iston bahwa Yesus Kristus yang datang di dunia amartolus sosi untuk menyelamatkan eh, orang yang berdosa on protos imigo dan orang yang pertama itu adalah aku Paulus. Nah, berarti kurang lebih sama sih, Romo. Ya, tapi Artinya ya. Christos logos ke pasis apodokis. Christos logos jadi bahwa firman itu yang dipercayakan atau firman yang kita yakini itu pasis apodokis aksios adalah yang harus kita peluk lah istilahnya. Apodokis itu artinya kita peluk atau yang kita terima karena kelayakannya, karena firman itu layak sekali kelayakannya. Oti Kristus Yesus, sebab Yesus Kristus ilsen iston kosmon datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa dan akulah yang pertama itu maksudnya gitu. Kalau bahasa Indonesia gimana itu? Kalau bahasa Indonesia di sini perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Romo. Ya, yang terakhirnya bagus sih, tapi yang awalnya itu yang agak rancu karena Iya, itu kalau makanya kan kata benar ini kan nggak ada, saya lihat nggak ada iya, ini. ya pistos logos itu artinya firman itu yang kita terima itu dengan kebenarannya atau dengan iman. Kebenaran artinya iman ya. Pistos iman atau setia Nah, juga kan bisa Romo ya. apa itu? Yang pistos itu pistos. Kenapa? Pistos itu kan iman atau bisa juga setia gitu ya Romo. Ya iman atau keyakinan atau Iya. yang ada hubungannya. Jadi gini, dari kata pistos itu kebenaran yang lawannya adalah dusta. Hmm. Jadi pistos itu artinya juga alithinos. Itu punya persamaan dengan alithinos. Alithinos artinya kebenaran yang lawannya dusta. Ingat, kita sudah mempelajari bahwa kebenaran itu ada dua, ada tiga ya. Yang satu lawannya dusta, yang lain benar lawannya salah. Kalau benar lawannya salah itu Di Keo eh, Suni, di Keo sini ya. bukan, itu kebenaran yang lawannya apa namanya hukum ya, hukum di kios ini. Contohnya eh, maling itu adalah orang yang tidak benar yang harus dihukum. Hmm. Sedangkan athos itu orang yang benar yang tidak bisa dihukum, yang artinya tidak mempunyai kesalahan dalam arti pidana, kasus pidana gitu loh. Hmm. Nah, seperti itu. Dikios ini ada hubungannya dengan dikios ini, benar. Dikios ini itu artinya hubungannya dengan hukum. Jadi ada tiga, eh, kebenaran yang lawannya dusta. Nah, kebenaran yang lawannya dusta hanya firman Allah ini kan firman yang ya dan amin, yang benar, yang tidak ada dusta lah.
Sedangkan di luar firman Allah, kalau katanya manusia atau katanya siapa, kebenaran yang katanya Pak Lurah atau kebenaran yang katanya Pak Presiden, kebenaran yang katanya Pak Hansip, atau kebenaran yang katanya manusia itu pasti dusta. Nah, seperti itu. Iya. Makanya di sini pistos ologos ke pasis apodogis. Bahwa kebenaran atau bahwa eh, firman itu kita terima, ya artinya apodogis itu bisa kita peluk ya, artinya kita peluk. Pasis apodogis. Jadi kita peluk segala manusia bisa memeluknya. Artinya pasis itu segala, segala Hmm. sesuatu. Segala sesuatu bisa manusia, bisa hewan atau bisa ciptaan. Karena ciptaan itu juga menerima firman Allah. Contohnya apa? Di kitab Mazmur, gunung memuliakan Tuhan, Hmm. matahari memuliakan Tuhan kan gitu. Samudra memuliakan Tuhan. Jadi bukan hanya manusia, ternyata gunung-gunung pun memuliakan Tuhan. Artinya semacam memeluk kebenaran itu harus kita peluk atau iman yang benar dari Sang Firman Allah itu harus kita peluk, harus kita rangkul, jangan kita lepaskan maksudnya seperti itu. Dari segala sesuatu. Segala sesuatu bisa manusia, bisa ciptaan yang lain. Ya. Karena kata pasis itu artinya segala sesuatu. Dan ada aksios. Aksios itu ada bahwa Sang Firman Allah itu mempunyai kelayakan. Jadi ada layak dipeluk. Layak dipeluk. Nah yang dilanjutkan kemudian Oti Kristus Yesus Ilten Iston Kosmo itu ya jelas lah bahwa Yesus Kristus datang uh, di dalam dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. On protosimego dan akulah uh, yang pertama itu juga aku juga yang pertama yang pertama. Yang pertama atau yang paling gitu ya Romo ya. Protos itu artinya pertama. On Soalnya protosimego dan yang pertama adalah aku. Artinya di sini Rasul Paulus bukan keselamatannya yang didulukan, tetapi orang berdosanya. Akulah yang paling berdosa. Paling Intinya berdosa dia ada kerendahan menyembunyikan. hati dari Ya. Rasul Paulus. Akulah orang yang pertama yang paling dosa itu. Intinya itu sih. Ada kerendahan hati dari Rasul Paulus. Iya, karena ayat yang sebelumnya mendukung itu, Romo, ayat 14-nya. Enggak, on protos imego itu artinya on itu ada hubungannya dengan ini, amartolos ini. Amartolus. Orang yang berdosa itu ya. Amartolus itu adalah orang-orang berdosa. Iya. Jadi dialah dia itu yang paling berdosa dari semuanya. Nah, bisa seperti itu. Ya, Romo. Jadi ingin Rasul Paulus menunjukkan bahwa dirinya yang paling berdosa. Iya, tapi dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, Makanya dibilangin potos ologos itu ya, Romo ya. ya Gitu. aksiopistos ini ologos. Nah, aksiopistos artinya dari kata aksio dan pisto. Aksio itu layak, pistos itu adalah iman. Secara kelayaan, secara iman yang benar, hanya satu-satunya yang layak dan yang benar itu hanya Allah, Sang Firman itu, Logos. Kita supo o axios olopsiku ke adistaktu apodokis ek merus olon. Ini sebenarnya gampang sekali ini kalau, tapi yang sulit itu di kitab Wahyu karena di kitab Wahyu itu menggunakan koinigrik yang yang nggak tuntas, banyak yang hilang, ada banyak kata-kata yang hilang, makanya Bapak Gereja kalau menafsirkan kitab Wahyu itu harus hati-hati kita. Karena banyak kata-kata yang hilang. Kenapa? Banyak kata-kata yang hilang. Mulai ayat yang pertama, kedua itu yang nulis adalah Yohanes, penulis Injil. Tapi ayat ketiga dan yang selanjutnya itu muridnya namanya Prochorus. Di mana Prochorus ini bahasa Yunaninya nggak mampu dia. Jadi makanya ayat pertama, ayat kedua itu sangat bagus sekali tulis kitab Wahyu. Tapi sudah masuk ayat kedua, pasal yang ketiga dan selanjutnya itu yang nulis Prochorus. Artinya bahwa ketika itu Yohanes dalam kondisi pikun sebelum Oh, Oh, mati. iya iya iya. Jadi pikun, kemudian
dilanjutkan oleh Prochorus. Jadi kadang-kadang ingat terus ditulis. Jadi makanya ada banyak coretan datar itu adalah sesuatu yang hilang. Dan Hmm. kematiannya Yohanes di Pulau Patmos di Yunani ya, dibuang di Pulau Patmos oleh Автokratora atau oleh kekaisaran eh, Roma di zaman itu di Pulau Patmos yang ditemani oleh muridnya yang namanya Prochorus dan Josephus ya, Josephus. Dan Prochorus yang selalu menuliskan, kemudian meninggal di sana dikuburkan, tetapi setelah dibongkar kuburannya tidak ditemukan jasadnya. Artinya bahwa Yohanes mengalami Kenaikan. apa namanya metastasis ya. Metastasis itu artinya eh, pengangkatannya atau disebut juga arpagi, pengangkatan yang diangkat Tuhan sendiri. Sama seperti Bunda ya, Bunda Maria ya, Ya, Romo ya. Bunda Maria. Tapi bukan terangkat ke surga ya. Karena Iya. di saudara kita Rom Katolik, mereka mempunyai hari raya pengangkatan Bunda Maria ke surga. Enggak. Bunda Maria tidak pernah terangkat ke surga. Yang terangkat ke surga hanya Yesus Kristus. Makanya di gereja Ortodok kita tidak pernah merayakan pengangkatan Bunda Maria, tapi kematiannya Bunda Maria, wafatnya Bunda Maria. Nah, gereja yang di Mojokerto ini namanya wafatnya Bunda Maria, kematiannya Bunda Maria. Yang Ibu Pergi. Wita datangi itu adalah wafatnya Bunda Maria. Romo, kalau ini yang muridnya satu lagi nih, aduh siapa sih? Ayah, kok lupa nih yang dipercaya itu Polikarpus. Itu Ya, muridnya Polikarpus. Yohanes, Rasul Yohanes. Ya, Itu muridnya ya. Berarti setelah ya, Prochorus sama Yosepus, kemudian Polikarpus. Polikarpus. Ya, Polikarpus itu matinya dibakar, Mm-mm. dibakar. Tapi setelah dibakar dia nggak terbakar. Akhirnya dipotong-potong dia, Waduh, dipotong-potong. Itu sama dengan orang kudus, orang suci yang namanya eh, Agios Georgius Tropeophorus. Itu Georgius Tropeophorus itu di abad keempat itu dipenggal kepalanya. Nah, kepalanya dipenggal kan gelinding ya. Hmm. Tapi dia nggak mati si ini Grigor siapa Georgius Agios Georgius Tropeophorus itu. Dia ngambil kepalanya ya Tuhan. dipegang gini, lari sepanjang 15 kilometer. Itu Kemudian nggak mati, belum mati. nggak mati, dia pegang kepalanya diambil sendiri, lari dan larinya itu tidak pernah masuk ke jurang atau ke sawah atau apa, tapi Padahal nggak pakai kepala ya. ya padahal nggak ada kepala, kepalanya dibawa sampai ketemu orang Kristen, akhirnya kepalanya diserahkan sama orang Kristen. Hmm. Nah, oleh orang Kristen pertama waktu itu diambil kepalanya dan dia juga mati di situ bersama kepalanya, baru dikuburkan. Artinya bahwa kematiannya martirnya dia tidak mau di tangan orang berdosa. Jadi Ketemu orang Kristen. Iya, 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 iya. Kristen seperti itu. Nah, itu kisahnya itu namanya Sinaksarion. Di dalam gereja Ortodok kita punya kisah-kisah orang suci namanya Sinaksarion. Sinaksarion. Nanti kita akan membahas Sinaksarion juga nanti setelah eklesiologia, setelah eklesiologi. Itu ada masuk di dalam eklesiologia. Oh iya. Gereja, ya. Mm-mm. Berarti muridnya Yohanes itu apa namanya itu Polikarpus, Prosporus sama Eusebius Prochorus, ya. Fokus. Eusebius, Hah? Prochorus, juga Eusebius juga. Itu Bukan ya? muridnya Yohanes penulis Injil. Sosi Sosipeter, apa itu? Sosipeter yang di eh, satu Yohanes itu, Sosis Peter, satu.
Baik. Nah, itu juga Demosthenes orang Yunani. Demosthenes. Di penggal ya, Mar. Demosthenes. Banyak sebenarnya muridnya Yohanes, tapi yang terkenal ya Inspirasi ya, tiga Romo. yang terkenal. Yang terkenal Polikarpus, Hmm. Prochorus, sama eh, siapa itu? Josephus. Ya. Josephus itu orang Yahudi kalau Josephus. Orang Yahudi. Kalau Polikarpus itu orang Yunani. Hmm. Prochorus, nah ini Prochorus itu malah separuh-separuh. Bapaknya orang Yahudi, ibunya orang Yunani. Hmm. Sebenarnya Yohanes ini bersahabat dengan Timotius yang Hmm. adalah muridnya Rasul Paulus juga. Paulus. Timotius. Dan Timotius itu menjadi rasul di Tesalonika, di Yunani. Dan di daerah Pulau Kreta, Kriti, ya, Pulau Kreta. Matinya di Pulau Kreta. Di Kriti kalau bahasa Yunaninya Kriti. Itu Timotius kan muda ya Romo ya. Gimana? Masih sangat muda dia itu Timotius ya Romo. Ya, Timotius itu hampir sama dengan Monakos. Seorang pertapa, dia nggak menikah. Oh iya, iya. Monakos nggak menikah. Juga ini si siapa itu? Titus juga matinya di Pulau Kreta. Oh Titus, Titus, ya Titus. Ya. Rasul Titus itu menjadi episkopos atau bishop di Pulau Kreta. Episkopos. Nah, episkopos di dalam bahasa Yunani di dalam kitab suci itu diterjemahkan di kitab suci kita adalah penatua, nggak ada hubungannya. Penatua. Sebenarnya episkopos dari kata epi itu di atas, skopos itu yang melihat mulai atas sampai ke Oh bawah. iya. Nah, yang melihat dari atas ke bawah artinya yang mengatur mulai romo-romonya sampai umat itu adalah mempunyai pangkat bishop, Iya, pertama-tama gitu. episkopos atau uskup kalau bahasa Katoliknya uskup, episkopos. Nah, disebut juga gembala atau bapak rohani. Nah, tapi anehnya di dalam kitab suci kita dikaburkan dengan eh, Penatua, terjemahan yang kacau, yaitu mengatakan itu tua. penatua gereja. Penatua gereja kalau diterjemahkan dalam bahasa eh, apa namanya reformnya majelis. Ya, Itu presbiter bukan sih, Romo? Presbiter itu adalah kalau bahasa Islamnya imam ya. Hmm. Kalau presbiter itu dari kata presbiteros itu bahasa Yunani, presbiteros itu dari kata presbevo. Presbevo artinya yang membawa dosanya umat menuju ke Allah sebagai perantara gitu ya. Itu dari kata presbevo, presbiter. Nah, di atasnya presbiter itu adalah episkopos. Jadi episkopos itu bapak rohaninya para presbiter gampangnya kan. Para presbiteros. Hmm. Seperti yang menyalibkan Tuhan itu adalah pangkatnya presbiteros. Imam-imam kepala itu presbiteros. Bahasa Yunani-nya presbiteros. Yang berdialog dengan Yudas itu adalah para presbiteros. Para romo. imam ya. Jadi yang menyalibkan Tuhan itu romo ternyata. Iya ya. Tapi Romo Yahudi gitu, Romo Ya, agama Yahudi. Romo Yahudi. Romo Yahudi artinya imamnya imam Yahudi. Yahudi. Itu ya. Nah, kalau kita dalam kita selalu menggunakan kata presbiteros, presbiter ya, presbiteros. Banyak sih hal-hal yang rancu dalam bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia tidak mempunyai tatanan, istilahnya tidak punya tingkatan. Justru bahasa yang punya tingkatan bahasa Jawa. Kalau Nggak ada dalam gender juga kan ya, Romo. Jadi kita nggak tahu sama semua ya. iya,
Di dalam bahasa Jawa itu ada tingkatan. Tingkatan itu ada Jawa kasar, Halus. Jawa agak halus itu namanya tengahan, Jawa tengahan. Terus Jawa yang halus itu kromo inggil. Jadi Jawa kasar, tengahan, kromo inggil. Nah, itu ada tingkatan karena apa? Tingkatannya karena dulunya dipakai bahasa kerajaan. Dan bahasa Yunani adalah bahasa kerajaan, yaitu kerajaan Bizantium. Jadi hampir sama. Jadi bahasa kerajaan. Ya, selamat sore, Ibu. Halo, halo Ibu. Ya, halo. Ya, Ibu. Gimana? Nah, ya, Bu. Ya, Ibu cari dulu mungkin di teman-teman. Mm-mm. Iya, kalau iya. Ya. Ini saya lagi ngajar bahasa Yunani di di Zoom. Iya, ya Tuhan berkati itu. Ya, ya, mari. Ya, ada umat kita yang kesusahan juga, kasihan. Oh iya Romo. Ya, di mana yang kita lanjutkan bahwa ada tingkatan dalam bahasa Yunani. Dan bahasa Yunani itu bahasa kerajaan. Kerajaan Bizantium itu dimulai 500 tahun sebelum Masehi di zamannya Megas Alexandros. Ya, Alexander Agung sampai terakhirnya yaitu Konstantinos Paleologos eh, tahun 1700 sesudah Masehi. Setelah matinya Konstantinus Paleologos sudah nggak punya keturunan kekaisaran lagi, kekaisaran Bizantium. Ya. Jadi kekaisaran Bizantium itu dimulai dari Alexander Agung 500 sebelum Masehi dan sesudah Masehi kejayaannya yaitu Konstantinus Agung ya, yang memfasilitasi sidang sinode yang pertama di Nikea ya tahun 325 itu. Itu Konstantinus Agung ya. Kemudian sampai perang salib antara kekuasaan Romawi dengan Konstantinopel. Perang salib pertama, perang salib yang kedua melibatkan Ottoman, kerajaan Islam. Jadi dari arah barat diserang Roma Katolik, dari arah timur diserang oleh Ottoman, dari arah utara diserang oleh Mongolia. Hancur kerajaan Bizantium hancur. Eh, di zaman itu 1400 Masehi sudah hancur. Tapi masih punya eh, Kaisar. kaisarnya sampai tahun 1700. Yang terakhir adalah Konstantinus Paleologos. Setelah matinya Konstantinus Paleologos sampai hari ini tidak ada kekaisaran lagi, kekaisaran Yunani lagi. Yang Kristen ya, artinya yang Ortodoks nggak ada lagi. Habis, ludes. Iya, iya. Makanya ketika tahun 1517 Luther waktu itu ingin kembali ke Ortodoks sebenarnya. Tapi karena kerajaan Bizantium lagi perang dan mengalami kehancuran yang terseok-seok, jadi nggak ada yang ngurusi Luther, Martin Luther. Sehingga Martin Luther mendirikan gerakan baru yang namanya Protestan. metaritmisi bahasa Yunaninya atau reform atau reformasi ya. Reformasi. Itu disayangkan sekali. Jadi reformasi itu adalah pengurangan atau pembuangan uh, keimanan yang ada di dalam tubuh Rom Katolik. Yang tadinya 7 sakramen dibuang tinggal 2 sakramen. Yang harus pakai tanda salib dihilangkan nggak pakai tanda salib. Kalung salib pun nggak boleh adanya eh, gambarnya Tuhan Yesus, hilangkan semuanya. Salib lindis banyak ya. Terus Bunda Maria tidak disebutkan, dihilangkan. Patung-patung dihilangkan semuanya. Ya memang patung memang dilarang ya kitab suci ya. Itu benar kalau itu.
Terus yang kita papa Deuterononika Nah, itu juga gitu. Deuterokanonika itu sebenarnya namanya adalah eh, apa namanya itu sudah kitab suci kalau di ortodok itu sudah kanonikal itu sudah istilahnya sudah lengkap kanonisasi gitu. Tapi oleh Roma Katolik malah dikatakan sebagai kanon yang kedua gitu. Jadi kanon yang pertama ya mulai Wahyu, apa nama? Kejadian sampai Maleakhi, Hmm. kemudian dari Maleakhi sampai Wahyu, terus Deuterokanonika, ada Deuterokanonika. Jadi eh, kejadian sampai Maleakhi dilanjutkan Matius sampai Wahyu itu kanon pertama. Hmm. Terus kanon yang kedua ya Deuterokanonika itu. Padahal itu sudah disahkan oleh Gereja Ortodok ketika Roma Katolik belum pisah dengan kita. Itu sudah kitab suci, keliris, artinya sudah lengkap. Iya, Sudah iya. kitab. Nah, ketika Protestan pergi dari, ketika Luther mendirikan reformasinya, itu juga dikepras, Deuterokanonika dibuang. Jadi dari Ortodok yang sudah kitab suci dimentahkan oleh Rom Katolik jadi Deuterokanonika, dimentahkan oleh Martin Luther, dihilangkan malah dari kitab suci. Bahkan Yakobus juga sama Ibrani mau diapakan gitu kan Romo. Ya, Iya, kitab Yakobus juga diragukan gitu Romo. oh ya itu mau dihilangkan juga karena Ya, itu mah. bersifat Yahudi, Yahudi, Yudaisme, bersifat Yudaisme. Ya Tapi kembali Ibrani. lagi bahwa gini, itulah historis kita itu, kekristenan kita semacam itu. Jadi kita sudah tahu awal kekristenan kita sampai sekarang ini yang tidak berubah ya tetap yang ortodoksi ya sampai hari ini tidak berubah mengalami perubahan. Dan yang lainnya mengalami perubahan ya itu memang sudah garis sejarahnya seperti itu ya kita nggak bisa dikoreksi ulang kan. Ya, seperti orang kalau sudah membangun rumah sudah di tingkat 4 mau dikepras menjadi tingkat 2 ya nggak bisa lah sudah susah itu. Ya historis gitu. Ya harus kita terima lah. Memang kenyataannya seperti itu. Iya, iya. Tapi lain kali Romo nanti apa itu perlu kita bahas lah itu Romo konsili itu ya Romo. Ya, konsili itu perlu kita eh, apa namanya pertegas perjelas atau mungkin kita tulis dalam buku itu. Iya, Nah, ini kan, supaya jelas garis kita itu gitu Romo. Saya di situ iya karena kan dulu Bu Juwita kan mau menulis itu. Monggo, saya sama Pak Ergit yang nulis. ya nulis nanti yang mengedit Bu Juwita monggo. Iya, saya yang promosiin. Ya, itu silakan. Kanon tuh. Belum ada itu. Apa kanon lagi yang iya konsili. Hmm. Ya seperti konsili-konsili itu ada 1, 2, 3 sampai 7 ya. Mm-mm. Iya, 7 konsili. Konsili. Okuminis, okuminis ya. Mm-mm. Iya, iya. Saya kira Iya, kita Ram. sudah selesai ya untuk kanones Teutonisme ya. Iya, iya, Rom. Depan kita akan belajar ini. Bukan minggu depan, bulan depan. Iya, bulan depan. Atonike enklitike leksis. Artinya bahwa ada kata-kata yang tanpa stres dalam bahasa Yunani. Tanpa Ya, penekanan. kebalikan dari yang ini. Kanones Mungkin tutonis. ditutup silakan. Iya, Pak Erik tuh boleh ditutup kayaknya. Baik. Baik, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Romo. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat Romo yang mengajar kami. Terima kasih. Biarlah lewat pengajaran Romo kami semakin semakin teguh dan semakin cinta akan kebenaran dan akan Tuhan. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan tutup. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat malam ini Tuhan, buat pembelajaran kami yang menguatkan dan menambah wawasan pemahaman kami akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih buat Romo yang telah mengajari kami. Kiranya Tuhanlah yang terus memberkati Romo, sehat kuat Romo Tuhan, demikian juga keluarga, istri, anak-anak dalam berkat Tuhan. Demikian juga jemaat yang digembalakan, semuanya dalam berkat dan lindungan Tuhan.
Terima kasih Bapak buat malam ini, buat kami juga yang hadir dalam pembelajaran ini. Biarlah Tuhan terus memberkati, mengajari kami. Biarlah kehausan, kelaparan akan kebenaran-Mu itu tetap menjadi milik kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya, dan sebentar kami berpisah satu sama lain, semuanya dalam berkat Tuhan. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. 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 Makasih Ya, Romo, terima makasih kasih Peri, Romo. Mbak Mari, Desi, mari. Terima kasih Ibu Bu Nani. Desi. Terima Terima kasih kasih Mbak Romo, Desi. Bu Cita, Malam, sampai Mbak ketemu Erisa. Kasih. lagi. Nah, Iya. Izin live ya Romo, Pak Erik. Iya, silakan Bu Cita. Oke.